Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat UMJ Official yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa kalender kita disebut Hijriyah? Dan bagaimana sebenarnya orang Arab sebelum Islam mencatat waktu dan tahun? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Menguak jejak waktu kisah penetapan kalender Hijriyah. Sebuah perjalanan sejarah yang tak hanya menambah wawasan kita, namun juga mempertebal kecintaan kita pada peradaban Islam yang begitu kaya. Mari kita selami bersama. Sebelum Islam hadir dan menyinari Jazirah Arab, masyarakat di sana sudah memiliki cara untuk mengukur waktu. Namun, sistem penanggalan mereka sangat berbeda dengan kalender Hijriyah yang kita kenal sekarang. Bisa dibilang, sistem mereka itu cukup unik dan seringkali membingungkan. Pada dasarnya, orang Arab pra-Islam sudah menggunakan sistem penanggalan berbasis bulan atau Qamariyah. Artinya, satu bulan dihitung berdasarkan siklus peredaran bulan mengelilingi bumi dari hilal ke hilal berikutnya. Jumlah bulannya tetap 12 seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ayat ini menegaskan bahwa jumlah bulan adalah 12 yang memang selaras dengan kalender lunar. Mereka juga mengenal nama-nama bulan yang sebagian besar masih kita gunakan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Namun, ada beberapa masalah utama dalam sistem mereka. Yang pertama, tidak ada titik awal yang tetap. Berbeda dengan Masehi yang punya tahun 1 Masehi atau Hijriyah yang punya tahun 1 Hijriyah. Kalender Arab pra-Islam tidak memiliki tahun pertama yang tetap. Mereka menamai tahun berdasarkan peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Misalnya, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Sebelumnya ada tahun perbaikan Ka'bah, tahun perang Fijar, dan seterusnya. Bayangkan betapa rumitnya jika kita ingin mencatat sejarah panjang. Meskipun bulan-bulan mereka berdasarkan siklus Qamariyah, mereka seringkali melakukan penyesuaian agar musim-musim tertentu selalu jatuh pada bulan yang sama. Ini mereka sebut nasya. Praktik nasya adalah mengubah urutan bulan atau menambah bulan sesuka hati untuk kepentingan duniawi. Padahal nasya ini sudah dilarang keras dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 37. Sesungguhnya pengunduran itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Lalu mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini turun untuk menghentikan praktik nasya yang dilakukan oleh suku Kinanah yang memutarbalikkan bulan-bulan haram untuk kepentingan perang atau perdagangan mereka. Nabi Muhammad SAW dalam Haji Wada menegaskan bahwa waktu telah kembali seperti semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya nasya itu telah dihapuskan dan bulan-bulan kembali pada posisinya yang asli sesuai ketetapan Allah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan pesat. Dari Madinah, Islam menyebar ke berbagai penjuru. Ini membawa konsekuensi administrasi yang sangat besar. Khalifah Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya mulai menerima surat-surat dari para gubernur di berbagai provinsi. Salah satu surat yang paling menonjol datang dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengeluhkan, "Wahai Amirul Mukminin, surat-suratmu tiba kepada kami tanpa tanggal.
Bagaimana kami bisa tahu surat ini baru atau lama? Bagaimana kami bisa melaksanakan perintah yang terkait dengan waktu? Misalnya, surat tentang pembayaran pajak atau pengiriman logistik. Jika tidak ada tanggal yang jelas, bisa terjadi kekacauan. Penugasan tentara, pembayaran gaji, bahkan pencatatan utang piutang, semuanya membutuhkan sistem penanggalan yang baku. Nabi Muhammad SAW sendiri memang mencatat beberapa peristiwa yang penting, namun beliau tidak pernah secara spesifik menetapkan satu sistem kalender universal yang dimulai dari titik tertentu. Penanggalan pada masa beliau lebih sering merujuk pada peristiwa seperti sekian bulan setelah Badar atau sekian tahun setelah Hijriyah. Inilah momen krusial yang mendorong Khalifah Umar untuk bertindak. Beliau menyadari peradaban besar seperti Islam membutuhkan sebuah sistem pencatatan waktu yang rapi, yang menjadi identitas dan fondasi administrasi. Pada tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat terkemuka di Madinah. Sebuah majelis syura besar dibentuk untuk membahas penetapan kalender Islam. Di antara para sahabat yang hadir adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhan bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Ini menunjukkan betapa pentingnya keputusan ini, sehingga melibatkan para ahli dan penasihat terbaik. Pembahasan utama dalam musyawarah itu adalah apa yang akan dijadikan titik awal penanggalan Islam. Ada beberapa usulan yang muncul. Pertama, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai sahabat yang mengusulkan ini, namun usulan ini ditolak karena tanggal lahir Nabi. Tanggal lahir Nabi secara pasti masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, dan kejadian itu terjadi sebelum kenabian sehingga tidak mempresentasikan dimulainya syariat Islam. Yang kedua, tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Usulan ini juga ditolak. Meskipun ini adalah titik awal risalah, namun tahun pasti kenabian Nabi yang juga memiliki beberapa versi dan kurang menjadi penanda yang jelas bagi publik. Yang ketiga, tahun Isra Mi'raj. Sebagian usul namun juga ditolak karena lebih bersifat personal dan spiritual, bukan peristiwa yang membentuk fondasi peradaban. Yang keempat, tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Usulan ini juga ditolak. Meskipun peristiwa penting, namun pemulaan kalender dengan kejadian wafat akan memberikan kesan kesedihan dan bukan permulaan yang membangkitkan semangat. Kemudian muncul usulan yang paling kuat dan akhirnya disepakati, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mengapa Hijriyah? Ali bin Abi Thalib lah yang pertama kali mengusulkan Hijriyah sebagai titik awal. Alasan dibalik pemilihan Hijriyah sangat kuat. Titik balik peradaban. Hijriyah bukan sekedar perpindahan fisik. Hijriyah adalah titik balik sejarah Islam. Dari yang awalnya komunitas kecil yang tertekan di Mekah menjadi sebuah negara berdaulat di Madinah. Ini adalah permulaan kekuatan politik dan sosial Islam. Pemisah hak dan batil. Hijrah adalah furqan atau pemisah antara periode dakwah sembunyi-sembunyi yang penuh cobaan dan periode terang-terangan yang penuh kemenangan. Perintah ilahi. Meskipun bukan secara langsung, Al-Quran dan Sunnah banyak mengisyaratkan pentingnya hijrah. Konsep hijrah sendiri adalah simbol perubahan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menetapkan peredaran benda-benda langit untuk perhitungan waktu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah telah mengatur peredaran bulan sebagai penanda waktu dan perhitungan tahun, dan penentuan Hijriyah sebagai titik awal adalah manifestasi dari pemahaman para sahabat terhadap kehendak ilahi untuk sebuah sistem waktu yang rapi. Setelah disepakati bahwa hijrah Nabi adalah titik awal, masalah selanjutnya adalah bulan apa yang akan dijadikan permulaan tahun. Secara historis, Nabi SAW hijrah pada bulan Rabiul Awal, namun para sahabat berdiskusi.
Apakah dimulai dari Rabiul Awal atau dari Muharram? Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf berpendapat bahwa Muharram lebih tepat. Mengapa? Karena Muharram adalah bulan pertama setelah musim haji. Para jamaah haji dari berbagai penjuru telah kembali ke kampung halaman masing-masing, dan Muharram adalah bulan dimulainya persiapan untuk aktivitas dan perjalanan baru di tahun berikutnya. Selain itu, niat untuk hijrah sudah ada sejak bulan Zulhijjah, dan seluruh persiapan hijrah selesai di bulan Muharram, meskipun pelaksanaannya baru di Rabiul Awal. Kesepakatan pun bulat. Kalender Hijriah ditetapkan dimulai dari tahun Hijriah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, bertepatan dengan 622 Masehi dengan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Ini adalah sebuah ijma konsensus para sahabat yang menjadi landasan kuat dalam syariat Islam. Jadi, kalender Hijriah bukanlah kalender yang ditetapkan oleh Nabi secara langsung, melainkan hasil ijtihad dan kesepakatan para sahabat. Sahabat UMJ Official, penetapan kalender Hijriah bukanlah sekedar perubahan angka-angka dalam penanggalan. Lebih dari itu, ia memiliki signifikasi yang luar biasa bagi umat Islam. Marilah kita senantiasa menghargai dan memahami makna di balik setiap lembar kalender Hijriah. Ia adalah warisan agung dari para sahabat yang menjadi penanda jejak waktu peradaban Islam hingga hari ini. Semoga pembahasan ini menambah wawasan keislaman kita dan memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ustadz Mustafa Jaman Official agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.